Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara atau tutorial uji penelitian menggunakan SPSS dalam metode analisis jalur atau path analysis. Nah, sebelum kalian melakukan uji penelitian ini, kalian diminta untuk menyiapkan suatu kasus terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencontohkan suatu kasus, yaitu seorang peneliti ingin meneliti pengaruh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini menjadi X1 dan insentif ini menjadi X2 terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini menjadi Y serta dampaknya terhadap kinerja di sini menjadi Z. Kemudian di sini adalah gambar atas analisis jalur tadi. Berdasarkan gambar di atas, maka akan dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Terus, uji hipotesis yang kedua adalah pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Setelah kalian mencontohkan suatu kasus dan telah menentukan uji hipotesisnya, di sini saya beri tabulasi data penelitian yang akan kita gunakan. Kalian gunakan ini saja sebagai bahan pembelajaran. Ini untuk data X1-nya, ini untuk data X2-nya, dan yang ini untuk data Y-nya. Yang terakhir ini data untuk Z-nya. Menginjak langkah yang selanjutnya, kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian di sini ada dua pilihan untuk data view dan variable view. Kita buka yang bagian variable view. Setelah itu, kita masukkan nama-nama sesuai dengan yang sebelumnya tadi. Tadi kan ada X1, kemudian ada X2, kemudian ada Y, yang terakhir Z. Ini bisa kalian langsung klik ke bawah gitu, udah langsung muncul ya, udah langsung tampilan seperti ini. Untuk labelnya sesuai dengan judul kasus yang kita buat tadi bersama. Untuk X1-nya tadi apa? Gaya kepemimpinan. Kemudian untuk X2-nya yaitu insentif. Y-nya yaitu kepuasan kerja. Yang terakhir Z itu kinerja. Setelah selesai memasukkan nama dan label tadi, kita masuk pada menu data view.
Di sini kita akan memasukkan file data yang sudah kita siapkan tadi di Excel tadi. Dengan mengklik bagian file, kemudian open, kemudian klik data. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Berhubung file yang kita akan masukkan adalah file Excel, maka kita ubah dulu tipe dari file tersebut. Di sini kan masih tipe SPSS, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi Excel. Kemudian langsung saja klik bagian file yang akan kita masukkan, langsung open. Setelah itu, jika pada laptop teman-teman, pada SPSS teman-teman, bagian read variable ininya belum dicentang, maka centang terlebih dahulu, kemudian baru klik OK. Nah, data yang sudah kita siapkan tadi sudah masuk pada aplikasi SPSS kita. Setelah data masuk, kita klik bagian menu analis, kemudian bagian regression, dan klik bagian linear. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan bagian kepuasan kerja, yaitu kepada menu dependent, kemudian bagian X1 dan X2 ini kita masukkan ke independen. Masukkannya satu-satu ya. Setelah itu klik OK, maka akan muncul output dari SPSS. Kemudian output yang kita hasilkan yang ini itu kita namakan sebagai model regresi 1. Nah, dari banyak tabel yang dihasilkan dari output ini, dari output SPSS ini, kita hanya menggunakan 2 tabel saja, yaitu bagian tabel ini, model summary, kemudian dan bagian tabel ini. Pada perhitungan manual ini, kita menggunakan model analisis yang pertama tadi yang menggunakan SPSS, yaitu seorang peneliti yang meneliti pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan insentif atau X2 terhadap kepuasan kerja atau Y serta dampaknya terhadap kinerja Z. Ini kita akan mencari atau kita akan melakukan uji hipotesis terlebih dahulu untuk mencari pengaruh X1 dan X2 terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 terhadap Z, pengaruh Y terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 terhadap Z dan melalui Y. Kita akan menggunakan tabel yang sudah ada di dalam slide. Dan kita mendapatkan hasil R12 sama dengan 0,61, R13 sama dengan 0,44, R14 sama dengan 0,55, R23 sama dengan 0,73, R24 sama dengan 0,73, dan R34 sama dengan 0,93. Untuk yang selanjutnya, untuk perhitungan koefisien jalur ini, dengan cara kita mensubstitusikan koefisien korelasi tadi R12, R13, R14, R23, R24, dan R34 ke dalam persamaan jalur dan menyelesaikannya dengan simultan, dan akan dihasilkan koefisien jalur P21, P31, P32, P41, P42, dan P43.
Untuk persamaan jalurnya kita dapatkan seperti ada yang di dalam tabel. Selanjutnya, untuk perhitungan koefisien jalur, karena R13 itu sama dengan P21, maka nilai P21 adalah 0,61. R13 sama dengan P31 ditambah P32 R12 sama dengan 0,44 atau sama dengan P31 plus 0,61 P32 untuk persamaan 2. Untuk yang ketiga, R23 sama dengan P31 R12 plus P32 sama dengan 0,73 menghasilkan 0,61 P31 plus P32 untuk persamaan 3. Untuk menghitung P31 dan P32, maka kita eliminasi dulu P31 atau P2 dari persamaan 2 atau 3. Misal kita mengambil P32 yang akan dieliminasi, maka kalikan persamaan 3 dengan 0,61. Sehingga diperoleh 0,44 sama dengan P31 plus 0,61 P32. Untuk persamaan 2, 0,45 sama dengan 0,37 P31 plus 0,61 P32 persamaan 3. Kemudian yang selanjutnya kita kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 3 sehingga kita mendapatkan hasil min 0,01 sama dengan 0,63 P31 sama dengan P31 menghasilkan min 0,016. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 31 ke persamaan 2 atau persamaan 3. Dihasilkan P32 sama dengan 0,456 per 0,61 sama dengan 0,748. Untuk yang selanjutnya, perhitungan P41, P42, dan P43. Masukkan nilai R12, R13, dan R23, R14, dan R24 ke persamaan di atas, sehingga didapatkan 0,55 sama dengan P41 plus 0,61 P42 plus 0,44 P43 persamaan 4. Yang kedua 0,73 sama dengan 0,61 P41 plus P42 plus 0,73 P43. Untuk yang selanjutnya 0,93 sama dengan 0,44 P41 plus 0,73 P32 dan P43. Untuk yang selanjutnya kita eliminasi P41 dari persamaan 4 dan persamaan 5 dengan cara kalikan persamaan 4 dengan 0,61 menghasilkan 0,336 sama dengan 0,61 P41 plus 0,372 P42 plus 0,268 P43. Untuk yang selanjutnya 0,730 sama dengan 0,61 P41 plus P42 plus 0,73 P43. Yang selanjutnya, kurangkan persamaan 4 dengan persamaan 5 sehingga menghasilkan min 0,394 sama dengan min 0,628 P42 min 0,462 P43. Lalu ubah persamaan tersebut menjadi persamaan 7 dan menghasilkan
0,394 sama dengan 0,628 P42 plus 0,463 P43. Untuk yang selanjutnya, untuk mendapat persamaan 8, eliminasi P41 dari persamaan 5 dan 6 dengan cara mengalihkan persamaan 5 dengan 0,44 dan persamaan 6 dengan 0,61. Didapatkan hasil 0,445 sama dengan 0,268 P41 plus 0,44 P42 plus 0,445 P43 untuk persamaan 5. Dan 0,559 sama dengan 0,268 P41 plus 0,464 P42 plus 0,61 P43 untuk persamaan 6. Lalu kurangkan persamaan 5 dengan persamaan 6 sehingga menghasilkan min 0,394 sama dengan min 0,628 P42 dikurangi 0,462 P43. Lalu ubah hasil tersebut menjadi persamaan 8 dan mendapatkan hasil 0,154 sama dengan 0,024 P42 plus 0,165 P43. Setelah persamaan 1 dan 8 kita temukan, langkah selanjutnya adalah mencari nilai P41. Lalu kita substitusikan nilai P42 dan P43 ke dalam persamaan 4 atau persamaan 5. Misal nilai P42 dan P43 kita substitusikan ke persamaan 4, maka dihasilkan 0,55 sama dengan P41 plus 0,61. Kemudian kita kalikan dengan min 0,065 plus 0,44 kita kalikan dengan 0,942. Mendapatkan hasil 0,55 sama dengan P41 dikurangi 0,040 plus 0,415. Kemudian kita pindah ruas menjadi 0,55 plus 0,040 kita kurangi dengan 0,415 sama dengan P41. Mendapatkan hasil P41 sama dengan 0,75. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kita dapatkan nilai seperti yang ada pada slide. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa pengaruh langsung P41X1Z positif signifikan. Kemudian P42 dengan X2Z negatif signifikan. P43YZ positif dan signifikan. Untuk yang selanjutnya P31X1Y bernilai negatif dan tidak signifikan. Untuk P41X1Z positif dan signifikan. Kemudian P32X2Y positif dan signifikan. Artinya terdapat pengaruh langsung pada analisis tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh tidak langsung. Di situ terdapat jalur kuning dan jalur hijau. Pada jalur kuning dengan P43X, P31 X1YZ bernilai negatif dan tidak signifikan dengan taraf min 0,015. Dan untuk yang jalur hijau, P43X, P32 dengan X2YZ bernilai positif dan signifikan dengan taraf 0,705.
Sekian tutorial analisis jalur menggunakan SPSS dan menggunakan perhitungan manual. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita mengenai analisis jalur dan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.